Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran ke-7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Anak-anak, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman adalah sudah pasti beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, dan beriman kepada Rasul utusan Allah. Lalu ada hubungannya apa dengan rukun iman, anak-anak? Ya betul, itu adalah beberapa rukun iman yang harus kita percayai. Di antaranya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Dan ada lagi iman kepada hari akhir dan iman kepada qadha dan qadar. Anak-anak, tahukah anak-anak arti iman kepada malaikat? Apakah anak-anak tahu ada berapa malaikat? Apakah anak sudah tahu tugasnya malaikat itu apa? Apakah anak tahu hikmahnya para malaikat? Ya, ada yang sudah tahu karena sudah membaca, ada yang belum tahu. Mari kita belajar bersama-sama tentang beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, pembahasan yang pertama, makna beriman kepada malaikat. Berikut adalah beberapa makna beriman kepada malaikat. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada, anak-anak. Dan meskipun tidak bisa dilihat, kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah dan tidak boleh kita sembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mati, tidak makan dan minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Anak-anak yang soleh dan solihah, setelah anak-anak mengetahui makna beriman kepada malaikat, pembahasan yang kedua adalah mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yuk, siapa yang sudah hafal 10 malaikat dan tugas-tugasnya? Kalau sudah hafal, bagus. Kalau belum hafal, mari dihafalkan. Anak-anak yang soleh dan solehah, berikut adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala.
atau meniup trompet sangka kalah. Yang keempat, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Kemudian yang kelima dan enam tugasnya hampir sama, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir memberi pertanyaan di alam kubur anak-anak. Kemudian ketujuh, malaikat Raqib yang berada di sebelah kanan pundak kita ini mencatat amal baik perbuatan manusia. Kemudian yang di sebelah kiri, malaikat Atid mencatat amal buruk perbuatan manusia. Kemudian yang ke-9, malaikat apa anak-anak? Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian malaikat Ridwan sebaliknya. Kalau malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui, dan kita juga harus mengetahui tugas-tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar memberi pertanyaan di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir juga memberi pertanyaan di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib mencatat amal perbuatan manusia yang baik. Kemudian yang kedelapan, malaikat Atid mencatat amal perbuatan yang buruk. Ke-9 dan 10, malaikat Malik dan Ridwan menjaga pintu neraka dan menjaga pintu surga. Anak-anak, kita sudah tahu bahwa malaikat itu ada. Tahu keberadaannya dari mana anak-anak? Dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285. Lalu bagaimana cara kita menerima keberadaan malaikat itu? Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang mencatat perbuatan amal baik dan amal buruk. Jadi ketika kita mau berbuat sesuatu, kita ingat bahwa ada yang mengawasi melalui malaikat Raqib dan malaikat Atid, mencatat perbuatan yang baik dan mencatat perbuatan yang jelek. Bila ingin dicatat oleh malaikat Raqib, maka memperbanyak perbuatan yang baik. Bila tidak ingin dicatat malaikat Atid, jangan berbuat yang tidak baik. Paham anak-anak? Yang pertama. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Karena ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa dan tidak akan laporan ketika mencabut nyawa. Kita tidak tahu kapan kita akan dicabut, akan dipanggil oleh Allah SWT. Anak-anak, yang ketiga adalah gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan oleh para malaikat, seperti menuntut ilmu, berkunjung kepada saudara dan sahabat, tidur dengan keadaan suci, dan berada di barisan depan ketika sholat. Itu adalah contoh-contoh perbuatan yang didoakan oleh para malaikat. Anak-anak, setelah tadi kita mengetahui makna beriman kepada malaikat, mengenal para malaikat dan tugas-tugasnya, menerima keberadaan malaikat, kemudian yang keempat adalah perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Anak-anak, berikut adalah contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada para malaikat. Yang pertama adalah gemar bersedekah, peduli terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah
ganti kepada orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang satunya mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, gemar mengerjakan perintah-perintah Allah, seperti berbakti kepada kedua orang tua, mengerjakan sholat, mengaji, menuntut ilmu, berkunjung atau silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Itu merupakan perintah-perintah Allah yang baik yang harus kita kerjakan sebagai cermin kita beriman kepada para malaikat. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang baik itu ketika kita laksanakan, ketika kita kerjakan, pasti malaikat raqib akan mencatatnya sebagai amal yang baik. Kemudian ada lagi perintah-perintahnya Allah, menjenguk orang sakit, itu juga akan dicatat oleh para malaikat. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah agar tidak dicatat oleh malaikat atid. Itulah beberapa cermin perilaku kita beriman kepada malaikat. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran tentang beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Anak-anak bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan beriman kepada para malaikat. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.